Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormat kepada teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dipertemukan kembali. Mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan dalam segala hal. Kali ini saya berburu bambu unik di Kabupaten Banjarnegara. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang sebuah bambu unik. Nah, yang mana bambu unik ini, yaitu bambu kendit, itu terkadang di sebagian orang itu dibilang rekayasa, dibilang palsu. Nah, mereka bilang ketika bambu masih muda itu diikat pakai kawat dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka bisa bilang begitu? Nah, alasannya yang pertama, jelas dia bukan pembolang. Kenapa? Kalau pembolang insya Allah sudah paham. Karena apa? Langsung terjun ke alamnya. Nah, kedua, karena mereka kurangnya pengetahuan atau kurang wawasannya tentang bambu unik. Nah, alasan yang ketiga, kemungkinan mereka tidak suka dengan bambu unik. Nah, jadi mereka bilang macam-macam. Ada yang bilang mudah ditemukan, ada yang bilang banyak di tempat saya. Padahal bambu unik itu sangat sulit. Mungkin ribuan batang bambu unik itu tidak ada yang berpakem. Kalau hanya sekedar unik kemungkinan banyak. Bambu bengkok itu sudah masuk unik, tapi unik yang berpakem. Nah, alasan kenapa mereka bilang rekayasa, kemungkinan mereka itu penggila bambu petuk. Jadi apa? Mereka tahunya bambu petuk. Bambu selain bambu petuk itu mereka tidak mengenal atau tidak mengetahui. Nah, padahal seorang pembolang dalam mencari bambu unik itu memerlukan suatu pengetahuan, memerlukan suatu kejelian, memerlukan suatu keberanian. Karena apa? Tantangannya banyak. Terkadang hewan berbisa, medan yang cukup ekstrim. Nah, ini teman-teman. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengetahuan atau menunjukkan kalau bambu kendit itu memang benar-benar asli dari alam. Tidak seperti yang mereka sangkakan, rekayasa dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari bambu unik kendit, itu usahakan mencari itu di jenis bambu ampel. Nah, karena di bambu ampel itu kemungkinan besar ada. Nah, kalau selain bambu ampel itu sangat sulit mencari bambu kendit. Walaupun ada itu tapi sangat super sulit. Nah, oke, kita langsung saja mencari bambu kendit. Nah, baik penjelasannya maupun filosofinya serta mitos tuahnya kita akan bahas semuanya. Kita langsung saja teman-teman. Nah, ini di belakang ini bambu kendit. Jadi dalam mencari kita harus benar-benar teliti. Nah, ini harus benar-benar jeli. Nah, ini mudah-mudahan di sini ada teman-teman. Nah, kita cari posisi yang mudah. Ini, nah, ini jenis bambu ampel teman-teman. Karena mencari kendit itu di bambu lain itu sangat sulit. Paling banyak ini di jenis bambu ampel.
Nah, itu ada kelihatan satu nih. Oke, akan saya tebang bambu kenditnya agar apa, teman-teman tahu keaslian bambu uni kendit. Nah, ini teman-teman, ini yang dinamakan bambu kendit. Nah, ini yang dinamakan bambu kendit. Jadi kita, nah ini ya, semutnya ini banyak banget ini teman-teman. Kita buang dulu ini semutnya. Nah, bambu uni kendit itu bambu yang bagaimana? Nah, perlu teman-teman pahami. Bambu uni kendit itu bambu yang guratan luka oleh alam yang melingkar. Nah, ini. Jadi ini luka alam yang melingkar. Nah, itu yang dinamakan bambu kendit. Nah, ini. Ada juga yang menyebutnya ini bambu payung. Ada pula yang nyebut bambu petuk ruas. Nah, yang pasti bambu kendit yang perlu benar-benar diketahui ini guratan luka yang melingkar. Jadi ini melingkar teman-teman. Nah, seperti kambing kendit, nah itu juga sama. Batu kendit itu juga sama. Begitu juga di bambu uni kendit. Nah, inilah bambu yang terkadang banyak dibilang dibikin direkayasa oleh manusia. Padahal ini insya Allah jaminan asli alam, tanpa ada rekayasa manusia. Ini asli dari alam. Nah, mereka yang bilang rekayasa dan lain-lain jelas bukan pembolang. Kalau pembolang insya Allah sudah mengerti, karena terjun langsung ke alamnya, jadi sudah tahu. Walaupun terkadang ada pula pembolang yang belum pernah menemukan, tapi dalam segi wawasan mereka sudah tahu, sudah paham. Karena apa? Wawasannya sudah punya, pengetahuannya sudah punya tentang jenis-jenis atau pakem-pakem bambu unik. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, insya Allah jaminan asli alam. Nah, ini mitos tuahnya ini untuk apa? Nah, untuk mitos tuahnya kita kembalikan kepada masing-masing. Karena apa? Itu kepercayaan masing-masing. Nah, untuk mitosnya ini sebagai sarana kerejekian, sarana asian. Nah, tentunya ada doa pendukungnya. Nah, terus terkadang banyak yang bilang apa berkodam. Tidak semua bambu unik itu ada kodamnya. Kalau energi insya Allah ada, tapi kalau berkodam itu belum pasti ada. Ada sebagian yang memang ada kodamnya,
ada sebagian yang hanya sebuah energi. Nah, ini dimanfaatkan, yaitu pertama kalau secara mitosnya sebagai sarana kerejekian, pengasihan. Tentu ada doa-doa pendukungnya agar apa? Agar energinya aktif. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Itu tergantung dari orangnya, dia bisa apa tidak. Nah ini, nah kalau pembolang ini dimanfaatkan sebagai koleksi. Nah, dia tidak berpikir yang macam-macam. Karena apa? Dia mencintai bambu unik. Dalam mencarinya pun karena sulit, tidak semua bisa menemukan. Nah ini insya Allah jaminan asli alam. Nah ada pula yang ini dibilang pati lele. Mereka hanya melihat ranting kanan dan kiri, padahal apa? Ini anak ranting, ini dibonggol, jadi belum masuk teman-teman. Karena apa? Ini bonggol ranting, insya Allah semua kayak gitu. Nah ini karena kurangnya suatu pengetahuan. Mereka tahunya kanan kiri ini tumbuh sarang, padahal ini bonggol ranting. Semua normal kayak gini teman-teman. Nah ini atasnya juga sama, karena apa? Ini anak ranting, nah ini bonggol ranting. Nah inilah suatu ilmu pengetahuan. Karena mereka yang bilang rekayasa jelas kurang pengetahuannya tentang bambu unik. Oke, pembahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Karena apabila pengetahuan kita bertambah, kita tidak akan mempermalukan diri sendiri. Kenapa? Kenapa bila kita bilang ini rekayasa, jelas itu mempermalukan diri sendiri, karena jelas dia bukan pembolang, kurangnya suatu pengetahuannya. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan melanjutkan perburuan kali ini, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang super unik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.